warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil PPT kami yang berjudul Radioaktivitas Buatan. Sebelum kami menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sebagai moderator bernama Rini Marcella, dan di sebelah kanan saya sebagai presentator pertama yaitu Cynthia Savitri dan Umur Nasana sebagai presentator kedua. Selanjutnya yaitu kepada Cynthia Savitri untuk menjelaskan materi kami, dipersilakan. Baiklah, kami akan menjelaskan PPT kami dengan judul itu radioaktivitas buatan. Pengertian radioaktivitas adalah kemampuan inti atom tidak bernafas yaitu semacam radioaktivitas tidak berubah menjadi stabil. Proses perubahan ini disebut perubahan dari inti atom yang tidak stabil disebut radioaktivitas. Dari radioaktivitas atom disebut zat radioaktif. Perubahan ialah mengubah perubahan inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang lain atau perubahannya suatu unsur radioaktif menjadi unsur yang lain. Bisa kita tengok gambarnya, yaitu atom yang dari radioaktivitas stabil berubah menjadi partikel dengan inti atom stabil. Karena atom radioaktif mengeluarkan energi maka disebutkan mengeluarkan radiasi. Sejarah penemuan radioaktif. Anthony Berry Berkeley 1892 sampai 1908 penemuan radioaktivitas. Radioaktivitas ditemukan oleh Berkeley pada tahun 1996. Berkeley menanamkan radiasi di Berkeley. Berkeley memasukkan zat fotografi dan kain hitam ke dalam kotak aluminium. Dia berupaya agar pelat fotografi tidak mengalami perubahan walaupun kotak aluminium terkena sinar matahari. Berkeley memproses pelat fotografi dengan suatu pikiran untuk memastikan bahwa pelat tidak terkena. memastikan bahwa pelat tidak akan menangani hitam pada tidak terkena sinar matahari. Tetapi pelat tetap menjadi hitam walaupun kotak tidak terkena sinar matahari. Berkeley menemukan fakta ini pada Maret 1906. Setelah melakukan percobaan dengan meletakkan berbagai materi di atas pelat fotografi, ia mengetahui bahwa sifat materi slender dan bentuknya tidak mempunyai pengaruh dalam hal ini. Semua materi yang mengandung ureum pasti dapat menghitamkan pelat fotografi, khususnya dalam hal gelap ureum tingkat kehitaman besar. Dokter berpikir bahwa dari ureum berpancar radiasi yang mirip dengan sinar X. Untuk sementara sinar ini disebut sinar Berkeley. Kesamaan sinar antara sinar Berkeley dengan sinar X lain sama-sama dapat menghitamkan pelat fotografi adalah keduanya dapat mengionkan udara. 2 tahun setelah itu, Berkeley meneliti radiasi ureum dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Pierre Curie, yaitu menggunakan listrik hidro dengan kristal yang biasanya digunakan untuk mengukur arus listrik lemah. Dan Curie berhasil membuktikan bahwa kekuatan radiasi ureum sebanding dengan jumlah kadar ureum yang dikandung dalam campuran senyawa ureum. Pada tahun 1898, ia menemukan unsur baru yang sifatnya mirip dengan bismut. Unsur baru ini dinamakan uranium, diambil dari nama negara asal Marie Curie yaitu Polandia. Setelah itu, Berkeley dan Marie Curie melanjutkan penelitian dengan menganalisis biji black biji ureum. Mereka berpendapat bahwa di dalam biji black terdapat unsur dan radioaktivitasnya lebih kuat daripada ureum atau polonium. Pada tahun
Misal dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah 1978. Iron Jolly penemuan radioaktivitas buatan penelitian Iran bisa disertai partikel-partikel alfa yang dipancarkan oleh unsur polonium yang radioaktif. Polonium elemen yang ditemukan oleh Marie Curie di tahun 1858 adalah unsur radioaktif yang sangat sering digunakan para peneliti saat itu untuk mempelajari inti atom. Karena polonium hanya memancarkan satu jenis radiasi partikel-partikel alfa, inti aluminium. Inti aluminium telah menyerap partikel-partikel alfa dari polonium mengeluarkan neutron-neutron dan dalam proses tersebut dalam waktu yang singkat berganti jadi fosfor. Fosfor ini fosfor buatan jadi tidak stabil. Oleh karena itu intinya mengeluarkan positron dan akhirnya berubah lagi menjadi elemen siklon yang stabil. Mereka berhasil menemukan radioaktif buatan. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya Umar Hasanah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis radioaktivitas. Untuk jenis-jenis radioaktivitas, yang pertama kita kenal dengan sinar alfa. Nah, sinar alfa itu merupakan radiasi partikel yang bermuatan positif. Partikel sinar alfa sama dengan tinggi helium yaitu 4 dan bermuatan positif 2 elektron dan bermassa 6 SNA. Partikel alfa adalah partikel terberat yang dihasilkan oleh zat radioaktif. Sinar alfa dipancarkan dari inti dengan kecepatan sekitar 1/10 kecepatan cahaya. Karena memiliki massa yang besar, daya tembus sinar alfa paling lemah di antara sinar-sinar radioaktif yang lainnya, yaitu sinar beta dan sinar gamma. Di udara hanya dapat menembus beberapa sentimeter saja dan tidak dapat menembus kulit. Sinar alfa dapat dihentikan oleh selembar kertas biasa. Sinar alfa segera kehilangan energinya ketika bertabrakan dengan molekul media yang dilaluinya. Tabrakan itu mengakibatkan media yang dilaluinya mengalami ionisasi. Kemudian yang kedua ada sinar beta. Sinar beta ini merupakan radiasi partikel yang bermuatan negatif. Sinar beta merupakan berkas elektron yang berasal dari inti atom. Partikel beta bermuatan 1 elektron dan bermassa 1/836 SNA. Karena sangat kecil, partikel beta dianggap tidak bermassa sehingga dinyatakan dengan notasi 0 sampai dengan 1 elektron. Energi sinar beta dapat bervariasi, mempunyai daya tembus lebih besar daripada sinar alfa. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik yang berenergi tinggi. Dia tidak bermuatan dan juga tidak bermassa. Selain sinar alfa, beta, dan gamma, zat radioaktif buatan juga ada yang memancarkan sinar X dan sinar positron. Di mana sinar positron ini adalah elektron yang bermuatan positif dan juga ada pula elektron yang bermuatan negatif disebutnya dengan negatron. Jadi kalau untuk sinar gamma itu adalah hasil disintegrasi dari inti atom yang memancarkan sinar alfa dan terbentuk inti atom baru yang memiliki tingkat energi lebih tinggi. Itu untuk sinar gamma. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini ada gambar tentang percobaan dari sinar alfa, beta, dan juga gamma. Ada 3 buah pembatas. Yang pertama ada paper, kertas, kemudian ada lemper aluminium dan ada lead atau timbal. Nah, untuk sinar alfa dia tidak dapat menembus sehelai atau selembar kertas. Kemudian sinar beta dia dapat menembus kertas namun tidak dapat menembus lempeng aluminium. Kemudian untuk sinar gamma dia dapat menembus sehelai kertas, kemudian dapat menembus lempeng aluminium, tapi tidak dapat menembus lempeng dari led ini. Dari gambar tersebut bisa disimpulkan bahwa sinar alfa ini kadar energinya lebih rendah dibandingkan dengan sinar
baik untuk sinar alfa, beta, dan gamma dalam sebuah partikel radioaktif. Untuk sinar alfa, dia itu merupakan dari inti helium yang dia akan memberikan dua muatannya kepada inti dari molekul yang lainnya. Kalau untuk sinar beta, dia memiliki muatan elektron yang nanti akan ditukarkan ke muatan yang lain pada saat proses disintegrasi. Kemudian untuk sinar gamma tidak memiliki muatan ya. Oke, dia tidak memiliki muatan atau netral. Kemudian kita bahas tentang satuan radiasi. Satuan radiasi itu ada beberapa macam. Tidak hanya satu. Satuan radiasi digunakan untuk menyatakan intensitas atau jumlah radiasi bergantung pada jenis yang diukur. Yang pertama, untuk satuan dari radiasi adalah Curie atau CI dan Becquerel atau Becky. Curie dan Becquerel adalah satuan yang dinyatakan untuk menyatakan keaktifan yakni jumlah disintegrasi atau peluruhan di dalam satuan waktu. Dalam sistem satuan internasional, keaktifan dinyatakan dalam Becky. 1 Becky sama dengan nilainya 1 disintegrasi atau 1 peluruhan per sekon. Kemudian 1 Becky sama dengan, atau kalau dinotasikan dengan angka, 1 Becky sama dengan 1 dps, atau dps itu adalah disintegrasi per sekon. Ya, per sekon. Satuan lain juga yang biasa digunakan ialah Curie. 1 Curie ialah keaktifan yang setara dari 1 gram garam radium. 1 gram garam radium yaitu nilainya 3,7 kali 10 pangkat 10 dps atau disintegrasi per sekon. Dan untuk 1 CI sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 dps, nilainya juga sama dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 becquerel. Kemudian satuan yang kedua yaitu Gray dan juga Red. Gray dan Red adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan keaktifan yakni jumlah atau dosis radiasi yang diserap oleh suatu materi. Nah, Rad itu adalah singkatan dari radiation absorbed dose atau dosis dari radiasi. Dalam sistem satuan internasional, dosis dinyatakan dengan Gray. 1 Gray adalah absorpsi 1 joule per kilogram materi. Itu untuk 1 Gray. Atau kalau dituliskan dalam angka, kalau Gray kita bisa tuliskan dengan huruf G dan Y, GY, sama dengan 1 joule per kilogram. 1 Rad adalah absorpsi 10 pangkat min 3 joule energi per gram. 1 RD sama dengan 10 pangkat minus 3 J per G atau joule per gram. Nah, ada pula hubungan dari Gray dan Rad, yaitu 1 G atau 1 Gray sama dengan nilainya dengan 100 Rad. Kemudian satuan yang ketiga yaitu adalah Ray. Daya perusak dari sinar-sinar radioaktif tidak saja bergantung pada dosis, tetapi juga pada jenis radiasi itu sendiri. Neutron sebagai contoh lebih berbahaya daripada sinar beta dengan dosis dan intensitas yang sama. Ray adalah satuan dosis setelah memperhitungkan pengaruh radiasi pada makhluk hidup, di mana Ray itu adalah singkatan dari radiation equivalent for man. Itu Ray, singkatan dari radiation equivalent for man. Kemudian sekarang kita bahas untuk inti materi kita pagi hari ini, yaitu tentang radioaktivitas buatan. Ternyata di dalam partikel yang dapat menembus perak tersebut adalah proton. Ini diambil dari beberapa percobaan fisikawan sebelumnya. Didapatlah kesimpulan ternyata partikel yang dapat menembus perak tersebut adalah proton. Proton adalah muatan positif. Untuk menerangkan hal ini dikemukakan reaksi disintegrasi atau peluruhan sebagai berikut. Reaksi ini dinamakan dengan disintegrasi buatan atau peluruhan buatan. Selanjutnya ditemukan disintegrasi buatan dengan partikel-partikel yang lain. Misalnya, misalkan yang pertama dengan neutron. Untuk neutron, N dengan nomor massa dan nomor atomnya 1 dan 0, ataupun nomor massanya 0 dan nomor atomnya 1. Itu ada contohnya N dengan
Oke, ada di sini contohnya. Yang pertama itu untuk contoh reaksi alfa dan juga proton. Kalau tadi neutron itu ada kata kuncinya di N, nilai nomor atomnya 1 dan nomor masanya 0. Untuk alfa proton, kalau untuk alfa, jika untuk alfa kita ingat aja untuk alfa itu kan dari inti helium. Nah, inti helium untuk alfa ini adalah nomor atomnya 4 dan nomor masanya 2. Untuk rumusnya bisa dilihat yang bagian atas. XAZ ditambah helium 42 akan menghasilkan A-nya atau nomor atomnya ditambah dengan 3, nomor masanya ditambah dengan 1 dan ditambah dengan hidrogennya dengan nomor atom dan massa 1. Itu ada contohnya untuk unsur B dengan nomor atom 10 dan nomor massa 5. Apabila direaksikan dengan alfa proton akan ditambah dengan helium dengan nomor atom 4 dan nomor massa 2. Ini karena alfa, maka kita gunakan helium nomor atom 4 dan nomor massa 2 akan menghasilkan C dengan nomor atom 13 dan juga nomor massa 6 ditambah dengan hidrogen nomor atom 1 dan nomor massa 1. Kemudian untuk yang kedua, reaksi alfa neutron. Untuk reaksi alfa neutron, untuk alfa itu kan dari helium dan neutron itu dari N. Maka di sini ada contohnya unsur A dengan nomor atom 127 dan nomor massa 13. Apabila kita reaksikan dengan alfa dan juga neutron akan menghasilkan unsur P dengan nomor atom 30 dan nomor massa 15 ditambah dengan neutron tadi. N nomor atom 1 dan juga nomor massa 0. Kemudian ada juga reaksi dari neutron dan alfa. Ingat kalau neutron itu dari N, nomor atomnya 1, nomor masanya 0. Kalau alfa ingat dari helium dengan nomor atom 4 dan nomor massa 2. Itu ada contohnya untuk unsur A juga. Untuk unsur A ditambah dengan neutron tadi akan menghasilkan Na dengan nomor atom 24 dan nomor massa 11. Oke, masih berlanjut lagi. Di sini ada 7 macam. Ada 7 macam ya. Yang selanjutnya itu reaksi deuteron alfa. Nah, kalau deuteron alfa ini ingatnya untuk H-nya, hidrogennya nomor masanya 2 dan juga nomor atomnya 2, nomor masanya 1. Di situ ada dicontohkan untuk unsur aluminium dengan nomor massa 13 ditambah dengan hidrogen nomor atom 2, nomor massa 1 akan menghasilkan magnesium dengan nomor atom 13 dan nomor massa 6 ditambah dengan helium dengan nomor atom 4 dan nomor massa 2. Oke, begitu juga dengan reaksi proton alfa. Kalau untuk proton itu hidrogen nomor atom 1 dan nomor massa 1. Kemudian untuk reaksi deuteron proton, kalau untuk deuteron itu hidrogen nomor atomnya 2, nomor masanya 1, sedangkan proton hidrogen nomor atomnya 1, nomor masanya 1. Itu ingat saja kata kuncinya di situ. Oke, selanjutnya untuk reaksi proton dan neutron. Ingat kata kuncinya dari kalau proton yang bermuatan positif itu hidrogen dengan nomor atom 1, nomor massa 1 dan juga neutron itu dengan nomor atom 1 dan nomor massanya 0. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baiklah, saya akan mengambil dan menarik rangkaian aktivitas pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi yang dihasilkan oleh proses penyuluhan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir, faktor keselamatan radiasi menjadi prioritas yang utama, dan dengan berkembangnya teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir maka tingkat keselamatan dari radiasinya pun semakin tinggi. 2. Radioaktivitas akibat percobaan sentra nuklir. Yang radioaktivitas yang
Rusia mengakhiri percobaan senjata nuklir di udara. CO60 membunuh sel-sel radioaktivitas dalam kedokteran. CO60 membunuh sel-sel kanker. PU 238 energi listrik dari alat pacu jantung. TC 99 dan TI 201 mendeteksi kerusakan jantung. NA 24 mendeteksi gangguan peredaran darah. XE 133 mendeteksi penyakit paru-paru. Sinar X dan radiasi gamma juga digunakan dalam terapi, yaitu pengobatan terhadap penyakit. Pengobatan ini yang bersifat ganas. Kadang-kadang radiasi digunakan untuk menggantikan pengobatan dan kadang-kadang digunakan untuk melengkapi atau menyempurnakan pengobatan. Produksi yang berlebihan dari hormon dapat dikendalikan dengan cara pasien meminum satu larutan yang mengandung idiom 1131. Idiom akan sampai pada kelenjar gondok dan memberikan radioterapi internal. Bahan obat-obatan radioaktivitas ini disebut preparat radiofarmakan. Radiasi yang sangat intensif juga digunakan untuk sterilisasi alat-alat benda dan obat-obatan tertentu. Setiap kuman, bakteri, dan mikroba mati oleh paparan radiasi yang cukup kuat dan lama. Teknik yang sama dengan diterapkan pada produk-produk makanan agar lebih tahan lama. Namun sampai sekarang konsumen secara fisiologis menentang penggunaan radiasi yang mencegah iradiasi makanan secara luas. Radioaktivitas dalam pertanian. Efisiensi pemupukan, pertumbuhan tanaman varietas baru, pengendalian hama serangga. Salah satu metode yang mulai banyak digunakan untuk mengganti insektisida dalam mengendalikan hama adalah teknik serangga mandul. Teknik serangga mandul dilakukan dengan mengiradikasi serangga menggunakan radiasi gamma untuk memandulkannya. Pengawetan makanan. Pada teknik pengawetan dengan menggunakan radiasi, makanan dipapari dengan radiasi gamma berintensitasi tinggi yang dapat membunuh organisme yang berbahaya, tetapi tanpa mempengaruhi nilai nutrisi makanan tersebut dan tidak meninggalkan residu serta tidak membuat makanan menjadi radioaktivitas. Teknik iridasi juga dapat digunakan untuk sterilisasi kemasan. Di banyak negara kemasan karton untuk susu disterilkan dengan iridasi. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin menyampaikan pertanyaannya, dipersilakan dengan segera. Kepada Ibu Rinaldi dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok Nyadi. Pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan radioaktif? Faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan radioaktif? Terima kasih kepada Ibu Rinaldi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pada guru kami dipersilakan. Baiklah, saya bertanya, pada proses pengawetan makanan kita kan menggunakan radiasi. Nah, jika digunakan radiasi dalam proses produksi makanan, ada nggak dampak buruk dari radiasi tersebut pada makanan? Jika tidak ada, mungkin boleh jelaskan tentang kelebihan dari radiasi pada makanan. Terima kasih Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Riki akan dijawab oleh rekan saya itu Cynthia. Saya akan
menyebabkan radiasi pada orang lain, itu tidak. Semua media yang terkena radiasi tidak dapat dikatakan sebagai radioaktif, baik itu dengan kita ataupun makanan ataupun alat-alat teknologi lainnya. Kemudian untuk pengawetan makanan di sini, kalau untuk iradiasi itu yang digunakan adalah sinar gamma. Lain halnya kalau misalnya sinar X yang digunakan dalam pengawetan makanan itu tidak bisa, karena sinar X itu nanti dapat merusak sel-sel darah yang ada di dalam tubuh apabila kita konsumsi makanan atau makanan yang diradiasikan dengan sinar X. Maka dari itu untuk pengawetan makanan dalam proses iradiasi digunakannya yaitu sinar gamma. Nah, untuk bahayanya, sebenarnya pengawetan makanan menggunakan iradiasi ini, teknik iradiasi ini aman digunakan, aman dikonsumsi makanan tersebut, tapi dengan memperhatikan proses produksinya, proses pengemasannya, kemudian proses peradiasiannya. Apabila nanti berlebihan kadar atau dosis radiasi yang digunakan, maka dapat berdampak buruk. Tapi apabila sesuai dengan peraturan dan juga sesuai dengan dosis yang sudah diatur di dalam undang-undang, dia masih aman digunakan. Demikian jawaban dari kami. Apakah dari kami dapat menerima